Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 24002071. Jadi pada persoalan ambil itu dari judulnya komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan bagi identifikasi atau melaksanakan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik, mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material, tetapi materi juga sekaligus. Karena apa yang namanya komunikasi eksternal ada prinsipnya, akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka yang terlihat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga ataupun perusahaan di luar organisasi, termasuk yang paling utama adalah pada klien, pada relasi, dan para konsumen yang justru menjadi target utama dari lembaga atau perusahaan kita. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan yang dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja yang dimaksud adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi tujuannya adalah membangun hubungan baik dengan mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Kita menyebutnya halayak, berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan selain sebagai hubungan timbal balik. Jadi peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal adalah untuk mengendalikan atau memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, mengantarkan, menjelaskan segala sesuatu yang memang ingat akan kepada publik, kepada khalayak. Dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bagi perusahaan, hampir semua sisi komunikasi dilakukan dengan benar dan dikelola secara baik ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Jadi, strategi ini atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value
atau dinilai dari satu produk kepada orang lain di luar perusahaan seperti investor kepada bidang pemegang saham atau pelanggan termasuk masyarakat umumnya dan lainnya. Selanjutnya itu jenis komunikasi eksternal. Yang pertama, website. Perusahaan atau lembaga yang jelas website seringkali identik dengan medium untuk atau media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetap dibalik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Di dalam website kita bisa berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang dipromosikan untuk membangun, untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Yang kedua, majalah perusahaan. Artinya, memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski memang tidak semua perusahaan punya majalah. Tetapi yang jelas, majalah adalah satu media dalam konteks media cetak tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ya cukup krusial bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, press release atau media release. Dimuat dalam masalah bisa, namun majalah tidak selalu memuat press release. Press release itu adalah satu berita, satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak. Bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, melalui cetak, termasuk majalah, media online, dan lainnya. Keempat, brosur merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenis begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas dan lebih simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur biasanya langsung menjerumus ke satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tetapi kekurangannya gampang dilupakan atau dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Kalau poster, hasil mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster. Selanjutnya itu compress pers, dimulai dari pernyataan narasumber, yaitu narasumber yang pasti menyampaikan informasi dengan jelas. Selanjutnya ada beberapa alasan komunikasi eksternal dalam organisasi di sebuah perusahaan atau lembaga. Kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan? Kenapa orangnya atau perusahaan harus mengelola, mendesain komunikasi eksternal ini, dan harus memilih jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal ini. Minimal 2 alasan. Yang pertama, komunikasi eksternal ini untuk membentuk persepsi dan opini publik. Semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya. Semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi klien, persepsi masyarakat, dan persepsi lain-lainnya. Yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khususnya untuk perusahaan pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terdeteksi atau tidak terjangkau, tetapi melalui komunikasi eksternal yang baik. Ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan
komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting yang dibahas tadi yaitu ada pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh atau terjangkau. Sepertinya kita menyampai ke suatu daerah itu di pelosok dan awalnya tidak menerima dan kita menjelaskan lebih jelas dan akhirnya dia tersentuh dengan apa yang disampaikan dan tertarik melihat brosur tersebut. Sekian yang dapat saya simpulkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.